Dulu waktu saya masih kecil, saya berpikir gini, kenapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya, biar negaranya maju dan masyarakatnya makmur. Mungkin di antara kalian semua, ada yang sepemikiran dengan saya. Di dalam video ini, saya mencoba menjelaskan kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya dan dampak apa yang akan terjadi jika hal tersebut dilakukan. Jika uang di masyarakat terlalu banyak dan tidak diikuti dengan jumlah barang di pasar, maka nilai uang akan turun dan akan berakibat inflasi. Inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga barang secara massal. Sederhananya begini, jika uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka orang-orang akan memiliki banyak uang dan meningkatkan daya beli. Sedangkan misal, barang dagangan di pasar masih sama jumlahnya, sedangkan daya beli tinggi, maka akan terjadi kelangkaan barang. Jika barang langka, ya otomatis harga pasti naik. Saya perjelas lagi dengan kasus, misal tadinya masyarakat pendapatannya 2 juta. Beli telur 1 kg seharga 20.000. Ketika pendapatannya naik jadi 4 juta, daya beli akan meningkat. Bisa saja beli telur menjadi 2 kg dan ini dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan telur jumlah produksinya masih sama. Otomatis barang tersebut akan mengalami kelangkaan. Jika barang langka, maka akan menjadi mahal. Bisa jadi telur harganya naik 2 kali lipat. 1 kg yang tadinya 20.000 menjadi 40.000. Itulah yang disebut dengan inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penurunan nilai uang dari contoh yang tadi, dulu uang 40.000 bisa dapat 2 kg telur. Sekarang 40.000 cuma dapat 1 kg telur saja. Kurang lebihnya seperti itu. Saya kasih contoh di beberapa negara di dunia yang pernah mengalami inflasi. Di negara Venezuela, tahun 1999 sampai 2013, 90% pendapatan negara dari ekspor minyak. Pada waktu itu mereka sejahtera dan mampu memberantas kemiskinan. Subsidi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah Venezuela saat itu. Semua kebutuhan mulai dari bahan bakar, rumah, kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pun disubsidi dari pemerintah. Malahan ada kebijakan nasionalisasi perusahaan swasta, seperti karyawan yang tadinya digaji oleh swasta, digaji sama pemerintah. Memang dengan kebijakan subsidi tersebut bisa membuat rakyat sejahtera. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi pada tahun 2013 saat harga minyak terjun bebas. Kemudian mereka mengalami krisis ekonomi. Solusi waktu itu ya cetak duit. Akan tetapi karena tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi, maka terjadilah inflasi yang tidak terkendali dan mereka krisis sampai sekarang. Contoh yang lain terjadi di Zimbabwe. Waktu itu pemerintah Zimbabwe memerlukan biaya untuk perang melawan Kongo. Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang banyak. Puncaknya tahun 2008 dan terjadi hiperinflasi atau inflasi yang tak terkendali. Bahkan pemerintah pun terpaksa mencetak uang dengan nilai nominal terbesar hingga 100 triliun dolar Zimbabwe. Parahnya, uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya bisa untuk beli 3 telur saja. Waktu itu 1 dolar USD atau dolar Amerika Serikat sama dengan 35 kuadriliun dolar Zimbabwe. Berarti 35 nolnya 15. Sampai-sampai penduduk di sana menerapkan sistem pembayaran zaman kuno, yaitu barter. Negara maju pun juga pernah mengalami krisis ekonomi. Jerman yang sekarang salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia juga pernah kandas. Ini terjadi setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian mereka mencetak uang banyak. Bukannya membantu taraf hidup masyarakat, hal itu malah menjadi bumerang.
yang membuat perekonomian mereka jatuh. Akibatnya, uang menjadi barang yang tidak punya harga. Bahkan, anak-anak bermain dengan tumpukan uang seolah-olah mereka sedang bermain Lego. Ada juga seorang wanita mengenakan dress yang terbuat dari uang. Ada juga seseorang yang menjadikan uang sebagai kayu bakar karena sudah tidak ada nilainya. Jadi dengan penjelasan saya tadi, pemerintah memang tidak bisa sembarang mencetak uang. Uang yang terlalu banyak dipegang oleh masyarakat tanpa diimbangi dengan barang dagangan, negara akan mengalami inflasi. Inflasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam pergerakan ekonomi suatu negara. Yang bisa dilakukan oleh negara, ya mengontrol jangan sampai inflasi di luar kendali. Kalau inflasi sampai tak terkendali, maka akan terjadi hiperinflasi yang akan mengakibatkan krisis ekonomi.